Selamat pagi anak-anak. Bu Win sangat senang berada di sini. Hari ini Ibu sebagai guru kalian. Nama Ibu adalah Ibu Sri Winarni. Biasa dipanggil Bu Win. Dan Bu Win akan menjadi guru mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk tahun ajaran ini. Bu Win berharap kita memiliki waktu yang menyenangkan dan penuh pengajaran bersama. Nah, anak masih semangat kan? Ya, itu harus. Alangkah baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bermanfaat. Nah, anak-anak, kita sekarang akan membahas materi bab 1 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, terlebih dahulu akan Ibu sampaikan tujuan pembelajaran yang harus ketahui. Yang pertama, memahami pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, memahami fungsi Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, menerapkan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, perhatikan dan dengarkan dengan baik ya. Nah, Ibu sampai ya. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Jelasnya, dengarkan Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Apa saja sih kandungan Quran An-Nisa ayat 59? Mari Ibu jelaskan. Yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan pemimpinnya. Yang kedua, ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Yang terakhir, selama pemimpin memerintahkan kebenaran, wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Demikianlah kandungan Quran An-Nisa ayat 59. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup juga dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 64.
An-Nahl ayat 64. Yang pertama, Al-Quran dan hadis sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Yang keempat, Al-Quran dan hadis sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Demikianlah tadi kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64. Perhatikan ya. Nah, selanjutnya Ibu sampaikan pengertian dari Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berarti bacaan yang diambil dari kata qira'ah, berarti membaca. Al-Quran menjadi bacaan wajib orang beriman, dan mudah-mudahan kita menjadi salah satunya. Al-Quran hendaknya dibaca, dipahami, dan diamalkan, karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pengertian dari hadis. Ya, hadis di sini dijelaskan apa? Yang pertama, hadis qauli adalah hadis yang berisi tentang segala perkataan Nabi Muhammad SAW berupa tuntutan dan petunjuk syara, peristiwa-peristiwa dan kisah-kisah baik yang berkaitan dengan aspek akidah, syariah maupun akhlak. Yang kedua, hadis fi'il adalah hadis yang berisi tentang segala perbuatan Rasulullah yang pada saat itu menjadi panutan para sahabat dan menjadi keharusan bagi semua umat Islam untuk mengikutinya. Yang ketiga, hadis takriri adalah hadis yang berupa ketetapan Nabi Muhammad SAW terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabatnya. Dan selanjutnya, beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut tanpa menyampaikan penegasan apakah beliau setuju. Nah, itulah tadi pengertian dari hadis. Selanjutnya akan Ibu sampaikan hadis. Nah, ada yang pertama tentang bayan takrir, memperjelas isi Al-Quran. Hadis di sini berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan Al-Quran, sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, bayan tafsir adalah menafsirkan isi Al-Quran. Hadis yang memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya samar, merinci ayat yang maknanya masih bersifat umum. Yang ketiga, bayan tasrif. Artinya di sini hadis memberi kepastian hukum. Hadisnya berfungsi memberi kepastian hukum yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Yang terakhir, bayan tabdil. Di sini fungsi hadis adalah membatalkan, di mana ketentuan lama diganti dengan ketentuan yang baru karena lebih sesuai